Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin dokter dan teman-teman, perkenalkan kami dari SGD A7 yang kali ini akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Overview Histology of Respiratory System. Baik, perkenalkan saya Yosua Kelvin Bale dengan 3 terakhir NIM saya 161. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa atau apa alasan yang melatar belakangi pembuatan student project dengan judul Histology of the Respiratory System ini. Sistem respirasi berperan penting dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Namun, penyakit seperti asma, PPOK, dan pneumonia terus meningkat dengan faktor risiko seperti polusi dan kebiasaan merokok. Di Indonesia, lebih dari 12 juta orang menderita asma dan PPOK menjadi salah satu penyebab utama kematian. Histologi membantu kita memahami jaringan pernapasan di tingkat mikroskopis, yang mana ini penting untuk melihat perubahan patologis yang tidak tampak secara makroskopis, mendukung diagnosis dini dan terapi yang lebih efektif. Teknologi seperti mikroskop elektron dan pewarnaan imunohistokimia telah memperdalam pemahaman kita tentang penyakit paru. Bahkan terapi regeneratif dengan sel punca menunjukkan hasil yang menjanjikan. Dengan memahami struktur jaringan pernapasan, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam mendiagnosa dan mengobati penyakit. Baik, perkenalkan nama saya Imade Daren Marlon Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir saya 151. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dalam student project kami. Pertama, bagaimana struktur anatomi dan histologi zona konduksi sistem respirasi manusia berperan dalam fungsi penyaringan dan pengaliran udara. Yang kedua, bagaimana struktur anatomi dan histologi zona respirasi sistem pernafasan manusia mendukung terjadinya pertukaran gas secara efisien. Lalu yang ketiga, bagaimana karakteristik seluler dan jaringan pada masing-masing bagian dari sistem respirasi, seperti rongga hidung, bronkus, bronkiolus, hingga alveoli, mempengaruhi efisiensi pertukaran gas dan melindungi saluran pernafasan dari infeksi serta partikel asing. Adapun tujuan penulisan dari student project kami ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, tujuan teoritis dan tujuan praktis. Yang pertama, tujuan teoritis. Yang pertama, menganalisis struktur anatomi dan histologi zona konduksi sistem respirasi manusia untuk memahami bagaimana struktur ini mendukung fungsi penyaringan, pengaliran, dan penghangatan udara sebelum mencapai zona respirasi. Yang kedua, memahami mekanisme anatomi dan histologi zona respirasi dalam mendukung proses pertukaran gas yang efisien dengan fokus pada struktur alveolus dan kapiler, serta hubungan antara keduanya dalam memaksimalkan difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik seluler dan jaringan pada berbagai bagian sistem respirasi, rongga hidung, bronkus, bronkiolus, dan alveolus, untuk menjelaskan peran mereka dalam efisiensi pertukaran gas, pertahanan tubuh terhadap infeksi, serta pelindungan dari partikel asing. Lalu yang kedua adalah tujuan praktis. Yang pertama, mengaplikasikan pengetahuan tentang histologis zona konduksi dan respirasi untuk mengembangkan strategi diagnosis dan terapeutik yang lebih baik dalam pengelolaan gangguan pernafasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Yang kedua, meningkatkan pemahaman praktis dalam mengidentifikasi perubahan histologis pada sistem pernafasan akibat kondisi patologis atau paparan lingkungan seperti merokok, polusi udara, atau infeksi mikroba. Lalu yang ketiga, menerapkan pengetahuan tentang seluler dan jaringan sistem pernafasan untuk merancang intervensi medis yang tepat, baik dalam pencegahan maupun pengobatan infeksi saluran pernafasan, serta untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam pertahanan terhadap partikel asing. Perkenalkan, nama saya Trisnadi Simorangkir dengan NIM 24025111163. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem respirasi manusia. Sistem respirasi merupakan tempat bertukarnya gas dan udara.
Tidak hanya itu, sistem respirasi memiliki fungsi-fungsi dasar lainnya. Fungsi-fungsi dasar tersebut antara lain menyaring dan melembabkan udara serta mengalirkannya masuk dan keluar dari paru-paru, menyediakan area permukaan yang luas untuk pertukaran gas pada darah, membantu mengatur pH cairan tubuh, dan membantu sistem olfaktori dalam mendeteksi bau. Secara umum, sistem respirasi terbagi menjadi dua, yaitu sistem respirasi atas dan sistem respirasi bawah. Sistem respirasi atas mencakup hidung, rongga hidung, sinus frontal, sinus maksila, laring, dan trakea. Sedangkan sistem respirasi bawah mencakup paru-paru, bronkus, dan alveoli. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimade Rahayu Intan Purnamasari dengan 3 digit NIM terakhir 159. Di sini saya akan menjelaskan zona konduksi. Zona konduksi berperan penting untuk mengangkut udara ke paru-paru dengan mengkondisikan udara tersebut melalui berbagai proses. Zona ini mencakup beberapa bagian yang masing-masing memiliki peran yang spesifik dalam memastikan bahwa udara yang diangkut bersifat bersih, hangat, dan lembab. Zona konduksi ini terdiri dari rongga hidung, sinus paranasal, faring, laring, dan trakea. Fungsi yang dimiliki oleh zona konduksi ini meliputi filtrasi, pelembapan, dan penghangatan. Namun, pertukaran udara tidak terjadi di dalam zona konduksi ini. Nama saya Dia Gracia Natalisa Lahi dengan NIM 24025111171. Saya akan menjelaskan mengenai nasal cavity secara histologis. Rongga hidung atau kita sebut juga sebagai cavum nasi adalah bagian penting dari sistem pernapasan yang berfungsi untuk menyaring, memanaskan, dan juga melembabkan udara sebelum menuju ke paru-paru. Dari perspektif histologi itu sendiri, rongga hidung itu terdiri dari beberapa bagian utama. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah vestibulum nasi. Vestibulum nasi terletak di bagian depan rongga hidung dan dilapisi oleh epitel squamosa berkeratin berlapis. Fungsi dari epitel ini untuk melindungi jaringan di bawahnya dari partikel besar dan juga mikroorganisme. Yang kedua adalah cavitas nasi propria. Setelah vestibulum, kita akan menemukan cavitas nasi propria yang dilapisi oleh epitel silindris berlapis palsu atau disebut juga pseudostratified ciliated columnar epithelium. Jadi epitel ini itu mengandung sel goblet yang akan memproduksi mukus untuk menjebak partikel-partikel kecil dan juga mikroba. Yang terakhir adalah olfaktori. Di bagian atas dari rongga hidung ada daerah olfaktori yang memiliki epitel khusus untuk penciuman. Epitel ini terdiri dari sel reseptor olfaktori yang bertugas untuk mendeteksi molekul bau serta sel pendukung dari sel basal. Di slide juga saya tampilkan gambar untuk mempermudah analisis dari epitel yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Imade Adiatma Krisnajaya dengan 3 digit terakhir NIM saya 155. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sinus paranasal. Sinus paranasal adalah rongga bilateral di sekitar rongga hidung yang berisi udara. Ada 4 sinus berpasangan yang dinamai sesuai dengan tulang di mana mereka berada, sesuai gambar yaitu maksila, frontal, sphenoid, dan ethmoid. Semua sinus paranasal, kecuali sphenoid sinus, terhubung dengan rongga hidung melalui saluran yang bermuara di dinding lateral rongga hidung. Sedangkan sphenoid sinus bermuara ke atap posterior dari rongga hidung. Secara histologi, sinus paranasal dilapisi dengan mukosa jenis respiratory epithelium yang bisa dilihat di gambar, yang hanya berbeda dalam hal ketebalan epitel yang lebih tipis dan jumlah sel goblet yang lebih sedikit. Kemudian lamina proprianya mengandung sedikit kelenjar kecil dan menyatu dengan periosteum di bawahnya. Perkenalkan, saya Fatima Nurlaina dengan NIM 240511147. Saya akan menjelaskan mengenai overview dan histologi dari faring. Faring adalah struktur konduktif yang terletak di garis tengah leher. Faring berbentuk corong atau funnel shape, dan secara histologis, faring terbagi menjadi 3 bagian, dari superior ke inferior, yaitu 1. Nasal faring, terletak di belakang lubang hidung posterior atau coana. Yang kedua, orofaring, terletak di belakang lubang rongga mulut. Dan yang ketiga, laryngofaring, yang terletak di belakang saluran masuk lubang laring.
Saya akan menjelaskan mengenai histologis dari ketiga bagian tersebut. Yang pertama, nasofaring. Nasofaring memiliki epitelium bersilia kolumnar bersel goblet yang bertujuan untuk membantu menjaga kelembapan permukaan dan menangkap partikel asing. Yang kedua, orofaring. Orofaring memiliki epitelium berlapis pipi tanpa keratin atau non-keratinized stratified squamous epithelium yang memiliki ketahanan terdapat gesekan akibat makanan yang melewati area ini. Sedangkan laryngofaring atau lapisan terakhir memiliki epitelium yang sama dengan orofaring, namun terdapat otot-otot faringeal atau otot rangka yang berperan dalam proses menelan atau deglutisi. Perkenalkan, nama saya Nicholas Alexis Sanatra dengan NIM 240511153. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang overview dan juga histologi singkat dari laring. Nah, laring sendiri itu lebih kerap dikenal ya sebagai pita suara gitu. Jadi jika seorang manusia berbicara menggunakan laring gitu. Dan laring itu kalau dilihat dari strukturnya dia punya 9 kartilago termasuk kartilago tiroid, dan peran-peran dia itu yang paling penting seperti fonasi gitu atau juga perlindungan saluran darah. Mungkin untuk histologinya terbagi jadi 3 ya, yang kalau dilihat dari sisi histologi ada tunika mukosa, yaitu cover atau mucosal layernya gitu. Lalu yang kedua ada stratum intermedium atau transition, yaitu dia tuh lapisan intermediate dari lamina propria. Dan yang ketiga itu musculus vocalis atau body, yaitu yang mengandung otot thyroarytenoid, yaitu otot yang penting untuk menghasilkan suara saat fonasi, karena otot ini memungkinkan untuk mengatur tensi sehingga bisa mengubah nada. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, dokter dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Dapan Kiranggara dengan 3 digit mintai saya 149. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan histologi dari trakea. Jadi, setelah udara masuk melalui laring, maka udara akan masuk ke suatu organ dinamakan trakea. Trakea ini sendiri memiliki peran yang cukup penting dalam sistem respirasi manusia dengan cara menjadi jalur masuk bagi udara dari laring hingga hanya masuk ke bronkus. Selain itu, trakea juga memiliki peran yang cukup esensial dengan cara menjaga kelembaban udara dan menyaring udara yang masuk dari bakteri maupun partikel yang ada. Selanjutnya kita akan membahas terkait lapisan-lapisan yang ada di trakea itu sendiri. Trakea terbagi atas 4 lapisan. Pertama adalah mukosa, submukosa, cartilago, dan lamina appenditia. Mungkin ilustrasi lebih jelas dapat dilihat pada gambar yang ada berupa potongan melintang dari trakea secara mikroskopis. Jadi nomor 2 menunjukkan mukosa, nomor 3 menunjukkan serum, menunjukkan submukosa, nomor 4 menunjukkan cartilago, dan nomor 5 menunjukkan lamina appenditia. Jadi pertama kita akan membahas dari nomor 1, yaitu lapisan mukosa. Lapisan mukosa terdiri atas respiratory epithelium, yang dimana terdapat sel-sel epitel kolumnar pseudostratifikasi bersilia dan sel goblet yang menghasilkan mukus. Selain itu, di bawah dari epitel respiratory ini sendiri juga terdapat lamina propria yang mengandung sel-sel imun. Jadi secara umum, fungsi dari lapisan mukosa ini sendiri adalah untuk menjaga kelembaban dari udara dan menjaga kebersihan maupun menyaring udara yang masuk dari patogen-patogen yang ada. Selanjutnya kita akan membahas lapisan submukosa. Lapisan submukosa pada umumnya mengandung kelenjar-kelenjar serum mukosa yang dimana dapat dilihat pada gambar potongan melintang trakea itu sendiri. Terdapat banyak tuh kelenjar-kelenjar yang ada. Kelenjar ini menghasilkan mukus-mukus yang bersifat cukup encer, dan mukus ini sendiri memiliki fungsi yang agak berbeda dengan mukus pada sel goblet. Mukus dari serum mukosa ini sendiri memiliki peran untuk menjaga kelembapan udara dan memperluas sel-sel epitelium pada trakea supaya fungsinya tetap optimal. Ketiga, kita akan membahas terkait cartilago. Cartilago yang ada di trakea ini sendiri memiliki bentuk cukup unik, yaitu bentuk huruf C dan menghadap anterior. Dan di belakangnya ada otot trachealis yang menopangnya. Jadi fungsi umum dari cartilago ini sendiri merupakan adalah untuk menjaga supaya trakea tetap terbuka dan mengatur fleksibilitasnya. Dan cartilago ini sendiri tersusun dari hialin. Keempat, kita akan membahas lapisan terakhir, yaitu lamina appenditia. Lamina appenditia berupa jaringan ikat padat yang menghubungkan trakea dengan struktur-struktur lainnya pada tubuh. Jadi
Itulah yang bisa saya sampaikan tentang histologi dari trakea. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Terima kasih sudah menonton dan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Desyana Restuanisa dengan NIM 24025111157. Sini saya akan membahas tentang struktur yang menyambungkan antara trakea dengan paru-paru, yaitu bronkus. Nah, di sini ada epitel pernafasan, yaitu epitel silindris bersilia pseudostratified dengan sel goblet. Kartilago hialin yang ditemukan di bronkus ini, semakin kecil bronkusnya, kartilago hialin semakin sedikit dan semakin terpisah-pisah. Otot polosnya di sini disebut otot recession yang membentuk pola spiral untuk mengatur diameter bronkus. Lamina proprianya mengandung kelenjar mukoserosa, jaringan ikat fibroelastis, limfonodus, dan limfosit. Untuk perubahan struktur setiap percabangan bronkus ini bisa dimulai dari bronkus primer yang memiliki cincin kartilago yang masih mengelilingi lumen seperti yang ditemukan di trakea. Ada bronkus lobaris dan segmentalis, yaitu sekunder dan tersiernya, memiliki kartilago yang semakin kecil-kecil dan semakin terpisah bagian yang mengelilingi bronkus. Selanjutnya, bronkus akan bercabang menjadi bronchiolus. Secara definisi, bronchiolus ini merupakan percabangan bronkus yang lebih kecil dan memiliki diameter lebih kecil dari 1 mm, terbentuk setelah sekitar 10 percabangan bronkus. Nah, bronchiolus ini nanti akan bercabang menjadi bronkus terminalis dan kemudian akan bercabang lagi menjadi bronkus respiratoris. Untuk di terminalis, ini merupakan bagian terakhir dari conducting system pada sistem pernafasan. Seperti itu. Untuk di respiratoris, sesuai dengan namanya, akan disebut sebagai respiratory region karena akan terjadi pertukaran udara. Seperti itu. Nah, epitel bronchiolus yang besar memiliki epitel pernafasan yang sama seperti trakea dan bronkus. Dan epitel bersilia ini sangat penting karena di bronchiolus akan dimulai mucociliary apparatus yang akan berlanjut sampai ke atas gitu. Di rambut-rambut halus ini akan membawa kotoran yang masuk ke dalam paru-paru dan dibawa keluar dan dikeluarkan melalui refleks batuk. Oke, selanjutnya membahas lebih dalam tentang bronchiolus terminalis. Di sini terjadi penyederhanaan struktur epitel. Yang tadinya dari pseudostratified sekarang menjadi epitel silindris atau kubus selapis bersilia. Dan di sini juga tidak ada struktur tulang rawan lagi. Nah, untuk di bronchiolus terminalis ini merupakan bagian akhir dari conducting system. Dan terdapat sel club yang intinya fungsinya untuk detoksifikasi zat berbahaya yang mungkin masuk ke dalam paru-paru. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Lintang Delis Jadi dengan digit NIM akhir 165. Penjelasan selanjutnya itu adalah terkait dengan bagian respiratori dari sistem pernafasannya, di mana pada bagian ini terjadi pertukaran gas antara udara dan aliran darah yang melibatkan bronchiolus respiratori dan ductus alveolaris dan juga alveolus. Struktur-struktur ini memiliki dinding yang tipis dan berdekatan dengan kapiler yang memungkinkan terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida secara efisien. Setelah udara melewati laring dan trakea, maka akan disambungkan pada bronkus kanan dan kiri yang membawa udara ke paru-paru, di mana bronkus bercabang menjadi bronchiolus hingga bronchiolus terminar. Bagian respiratori dimulai dari bronchiolus respiratori hingga alveoli, tempat utama pertukaran gas yang di sini melalui prinsip difusi dari hukum Fick. Terima kasih. Baik, zona respirasi ini dimulai dengan struktur yaitu bronchiolus respiratorius yang merupakan percabangan dari bronchiolus terminalis. Struktur di sini mirip dengan bronchiolus terminalis, tetapi selalu menyambung dengan alveolus. Kalau di bawah mikroskop akan terlihat jalur-jalurnya menuju alveolus seperti itu. Dan merupakan awal dari respiratory region atau zona pernapasan. Di sini juga terjadi perubahan epitel yang tadinya silindris kubus menjadi epitelium pipih yang kemudian akan mempermudah terjadinya pertukaran gas dengan alveolus. Seperti itu. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai ductus alveolaris. Ductus alveolaris adalah saluran di antara bronchiolus dan kantung alveolar. Ductus alveolaris memiliki berbagai fungsi penting dalam proses pernafasan, seperti menyambungkan cabang bronchiolus dengan kantung alveolar, di mana bisa ada 2 hingga 3 kantung alveolar di setiap ujung ductus alveolaris. Kedua, ductus alveolaris berperan dalam pertukaran gas di antara bronkus dan alveolar sac, memastikan karbon dioksida dari alveolar sac dikeluarkan dan oksigen bisa masuk ke dalam alveolar sac. Ketiga, ductus alveolaris juga berguna sebagai tempat penyimpanan udara sementara yang meningkatkan efisiensi pertukaran gas. Keempat,
Sel-sel tipe 2 atau pneumocyte type 2 yang bisa ditemukan di sekitar ductus alveolaris berguna dalam memproduksi zat surfaktan yang berguna dalam mengurangi tegangan permukaan dan mencegah kolapsnya alveoli selama proses pernafasan. Dinding ductus alveolaris terdiri dari agregasi sel otot polos dengan jaringan ikat yang mengandung elastin dan serat kolagen. Percampuran ini memberikan fleksibilitas dan dukungan pada dinding ductus alveolaris. Hal ini memungkinkan ekspansi dan kontraksi dinding ketika udara mengalir. Dinding ductus alveolaris juga dilapisi oleh epitelium yang terdiri dari sel type 2 pneumocyte atau cuboidal alveolar cell. Sel-sel ini lebih sedikit jumlahnya dan berguna untuk memproduksi surfaktan yang akan menjaga kelembapan dan mencegah kolapsnya sel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alveolar sac atau kantung alveolar. Setiap ductus alveolaris akan bermuara ke 2 hingga 3 kantung alveolar. Kantung alveolar memiliki beberapa peran yang sangat besar dalam proses respirasi, yaitu mengkonduksi udara, menyambungkan di antara ductus alveolaris dan alveoli, juga menjadi tempat terjadinya sebagian pertukaran udara. Di dalam lumen kantung alveolar juga terdapat makrofag alveolar yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Sel ini berperan dalam membersihkan partikel asing, bakteri, dan sel mati melalui sistem atau proses fagitosis. Kantung alveolaris memiliki struktur dinding, epitelium, otot, dan dukungan skeletal yang identik dengan ductus alveolaris, dengan epitelium sel berupa pneumocyte type 2 atau squamous cell dan otot polos yang terdapat pada tempat muara alveolar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alveolus atau alveoli. Setiap kantung alveolar akan memiliki banyak sekali alveolus yang akan memiliki peran yang sangat besar dalam proses respirasi, dengan fungsi utama yaitu tempat di mana terjadinya pertukaran gas, di mana oksigen dan karbon dioksida akan berdifusi melalui dinding alveolus yang tipis, dan oksigen akan disebarkan ke seluruh tubuh selagi karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, alveolus juga berguna dalam proses penyimpanan udara, di mana ketika diafragma berkontraksi dan mengembang, maka alveolus juga akan mengembang yang akan memungkinkan manusia untuk mengambil lebih banyak udara. Dinding alveolus terdiri dari jaringan tipis yang tidak memiliki otot polos dan hanya terdiri dari campuran serat elastin dan serat retikulin yang akan memberikan dukungan struktural hingga memungkinkan distensi saat udara masuk. Epitelium alveolus terdiri dari 2 jenis sel, yaitu pneumocyte type 1 dan pneumocyte type 2. Di mana pneumocyte type 1 itu memiliki bentuk yang dataran tipis dengan jumlah organel yang relatif sedikit, meningkatkan efisiensi pertukaran gas pada alveolus. Pneumocyte type 2 menghasilkan surfaktan yang menjaga kelembapan dan integritas alveolus. Jaringan pembuluh darah kapilari yang padat juga bisa ditemukan di sekitar kantung alveolar, yang memungkinkan dan meningkatkan efisiensi pertukaran gas. Pada dinding alveolus dan kapiler juga terdapat lapisan tipis yang bernama lapisan lamina basalis yang membantu menjaga integritas dinding alveolar selagi masih memungkinkan difusi gas di antara dinding dan kapiler. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madeo Finfernansyah Tamaiswara dengan 3 digit NIM terakhir 167. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan tinjauan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur histologi sistem pernafasan manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu zona konduksi dan zona respiratori. Zona konduksi merupakan bagian sistem pernafasan yang mengkondisikan dan menyalurkan udara ke zona respiratori. Zona konduksi terdiri dari rongga hidung, sinus paranasal, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan bronkiolus terminalis. Sebagian besar zona ini dilapisi oleh respiratory epithelium atau ciliated pseudostratified columnar epithelium. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung dibagi menjadi 3, yaitu pertama vestibula nasal dengan epitel keratinized sampai non-keratinized stratified squamous yang masih berisi follicular boot serta kelenjarnya untuk menyaring udara. Lalu yang kedua ada cavitas nasalis propria dengan respiratory epithelium berisi sel goblet, kelenjar serum mukosa, dan vaskularisasi yang tebal untuk mengondisikan udara. Lalu yang ketiga ada area olfactory, berisikan olfactorius receptor untuk mendeteksi zat kimia. Lalu berikutnya ada sinus paranasal dengan respiratory epithelium yang lebih tipis, terdapat juga sedikit sel goblet. Berikutnya ada faring, terbagi menjadi nasofaring, orofaring, dan laryngofaring dengan respiratory epithelium disertai stratified squamous epithelium, disertai juga dengan kelenjar serum mucosa. Berikutnya ada laring dengan respiratory epithelium juga disertai stratified squamous epithelium juga, terdapat beberapa kardiologo pendukung dan pita suara. Berikutnya ada trakea dengan respiratory
epitelium juga memiliki 4 lapisan yang berguna untuk mengondisikan udara. Juga terdapat kartilago yang berbentuk huruf C dan jaringan ikat untuk mencegah terjadinya kolaps. Berikutnya ada bronkus. Dengan respiratory epitelium juga terdapat kartilago yang menipis, lalu menjadi bronchiolus, dengan epitel terus menipis menjadi simple cuboidal epitelium dan tidak terdapat kartilago lagi, lalu menjadi bronchiolus terminalis. Berikutnya ada zona respiratory, merupakan bagian sistem pernafasan tempat terjadinya pertukaran gas. Zona respiratory mencakup bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris dan alveolar sac, serta alveoli. Bronchiolus respiratorius dilapisi oleh simple cuboidal epithelium dengan sedikit lapisan alveoli yang memungkinkan untuk proses difusi. Berikutnya ada ductus alveolaris dan alveolar sac dengan simple cuboidal epithelium yang semakin bercabang semakin banyak alveolinya. Dapat juga makrofag alveolar yang melindungi alveoli dari zat asing melalui proses fagositosis. Struktur histologis masing-masing bagian tersebut memungkinkan sistem meningkatkan efektivitas menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara sebelum mencapai paru-paru, serta memfasilitasi pertukaran gas yang efisien di alveoli. Baik, sekian dari kesimpulan. Saya lanjut ke penutup. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok SGD A7 tentang student project kami yang berjudul Overview Histology of Respiratory System. Kami memohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan kata maupun perilaku. Akhir kata, saya mewakili SGD A7 mengucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.